Hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibad ilallah man kana thawbahu khairan min amalihi. Orang yang paling dibenci oleh Allah, artinya Allah ini tidak suka kepada seorang hamba. Ya, kita ini hamba, abdun, seorang budak, sayyidnya adalah Allah. Orang yang paling, seorang hamba yang paling dibenci oleh Allah, siapa itu? Man, yaitu seseorang kana thawbuhu khairan min amalihi, orang yang pakaiannya itu lebih bagus daripada amal perbuatannya. Nah, jadi baju ini mempengaruhi. Dohir itu mempengaruhi batin. Ya apa bajunya lebih baik daripada amal perbuatannya? Antakuna, jikalau ada siabuhu, pakaian orang itu siabul anbiya, modelnya itu memakai pakaian seperti pakaiannya para nabi, pakai jubah, ya pakai, saya ini paling tidak sebagian lah, pakai rida, pakai ini, nabi itu pakai rida ini. Nah, kemudian nabi itu pakai imamah, pakai sorban. Nah, orang-orang yang memakai pakaian ini, pakaiannya para nabi, macam-macam orang ini pakaian-pakaian. Ada yang ketika memakai niatannya ingin mengerjakan sunnahnya Nabi, ya kayak gini kan pakaian nomornya, sampean kan enggak. Ya yang make gini ini hati-hati, menjaga. Makanya kadang-kadang saya kalau keburu-buru gitu nih, buru-buru, artinya kan kayak macet. Di tempat kami itu kan lagi ngejor-ngejor simpang 4 Bengkuring, Sempaja, ya. Nanti di tengahnya lagi ada ngejor lagi, di sononya mau ring road ngejor. Itu kan kadang-kadang macet setengah jam berangkat. Itu kalau sudah mau maghrib, sementara yang dituju masjidnya agak jauh, itu otomatis laju. Ya, terima kasih. Laju. Nah kalau ngelaju ini kadang-kadang, maaf saya sendiri ini biasanya laju betul. Nah biasanya sorbannya saya taruh, sorban ini saya taruh bawah, jadi kelihatan gini aja, puanter gitu kan, kadang kaca terbuka. Jadi kalau ada orang jengkel, orang marah, orangnya itu tidak marahin sorbannya, orangnya biar marah sama saya. Nanti kalau kepake ini, kepake apa namanya, sorban bawahnya gini, nah karena ngebut, nyalep sembarangan, swer. Nanti kalau pas orang noleh kelihatan bersorban, nanti omongannya gini,
dasar sorban dipakai. Nah coba tampil laju benar, bikin kaget orang umpamanya lah. Jadi yang dicaci maki ininya. Maka ini maaf amaliyah yang dilakukan Rasulullah. Nah kalau gini kan beda, biar aja dimarahin memang laju ya kalau. Nah jadi hati-hati kita kalau sudah memakai apa yang dipakai oleh para nabi, kita menjaga adab. Bahasa ndak tinggi-tinggi lah, biasa-biasa aja. Orang yang pakai kayak pian, pakai baju putih ini apa namanya, baju ini lah ya, baju takwa, masalah baju takwa, namanya sudah takwa, baju tak. Nah ini paling tidak jaga pakaian sampean, karena pakaian sampean itu nanti disandarkan dengan agama. Beda dengan yang baju-baju biasa, baju batik kah, baju apa ya. Jadi ini sudah usahakan ketika memakai yang sandarannya kepada agama, kepada nabi, kita menjaga adab yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lembut, bahasa kita ini di jalan umpamanya lah, kada gayaan, ketawa-ketawa, ganggu jalan orang umpamanya ya. Ini pengaruh. Allah paling benci orang yang pakaiannya sebab pakaian, Pak. Pakaian. Orang kadang-kadang terpengaruh dengan pakaian. Udah orang pakaian sorban, udah dikira orang alim, orang apa. Pelayanannya beda sudah kadang-kadang. Ya. Makanya kadang-kadang ada satu tempat orang memakai gamis, pakai sorban, pakai kacamata hitam, sorban, pakai tongkat, satu bagian nuntun ke tempat orang-orang yang kaya. Pulang diamplopin, Pak. Tujuannya dia apa? Mengambil keuntungan. Jadi yang pertama ujar Nabi, Allah paling benci sama orang yang pakaiannya seperti para nabi ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya, wa amaluhu, amal orang itu amalul jabbarin, amalnya orang-orang yang sombong, amalnya orang yang sombong. Makanya kadang-kadang ada ulama-ulama itu yang berias apa adanya. Sampai ada namanya Kiai Sahal. Kiai Sahal itu julukannya ahli fikih berjalan. Ada orang yang Quran berjalan. 30 juz sudah di sini, bukan 30 juz dok. Artinya, tafsirnya, segalanya. Nah, kayak mungkin sampean maaf lah, mengenal mungkin di YouTube ini biasanya yang buka Gus Baha. Ya. Gus Baha itu kan kopiahnya hitam terus mesti diangkat gini. Rambutnya junggul di sini. Itu orang ahli tafsir, hafal Quran, mulai kecil hafal Quran sampai gede ahli tafsir. Tapi pakaiannya gitu, pakaian hitam, baju putih, kopiahnya hitam, enggak sorbanan, enggak apa, kemana-mana gitu. Kadang bermotor keliling bawa anaknya. Kiai Sahal itu orang fikih berjalan, kitab-kitab yang tebel-tebel itu hafal. Satu hari ketika muktamar NU ada diundang, yang ditunggu itu beliau, kedatangannya itu ditunggu beliau. Nah, Banser, kenal Banser namanya? Banser yang pakaian loreng-loreng, Banser serbaguna itu, nah barisan serbaguna tenanunya NU ya, orang NU. Namanya Banser, tidak kenal Kiai Sahal, ada yang tidak kenal. Di
dalam ruangan ini beliau ditunggu, tapi tidak masuk-masuk. Gara-garanya Kiai Sahal itu orangnya kurus. Terus pakai kopiah hitam, ya, bajunya koko biasa yang mungkin harga 70-80 lah, ya. Terus gini, begitu mau masuk dilarang sama Banser. Nah, sebab biasanya kan kiai itu karena dikawal santri, ya kan, guru-guru kadang-kadang datang dikawal gurunya, datang sudah orang diginikan suruh masuk jalan sendiri khusus. Beliau enggak, datang dari jauh bawa tangket, orangnya kurus, kopiahnya hitam, agak menceng dikit lagi. Jadi orang enggak apa namanya, enggak bahasa enggak sesuai lah, orang alim terus pakaiannya apa adanya. Jadi begitu mau masuk dilarang sama Banser itu tadi. Assalamualaikum, saya, oh jangan dulu Pak. Lihat pawakannya kan, Bapak siapa? Saya Sahal. Bapak tidak boleh masuk. Ini orang-orang khusus yang datang masuk ke sini. Oh iya. Jadi saya tidak boleh masuk lah, tidak boleh. Kembali beliau duduk sama orang jualan dawet. Makan dawet, duduk nungguin. Sementara di dalam kacau, nungguin kiai ini tidak muncul-muncul, tidak muncul-muncul. Jadi panitia keluar ruangan gedung itu nyariin mana, tanya sama Banser, sampean ketemu Kiai Sahal? Tidak ada Kiai Sahal orang mana. Kalau Pak Sahal ada katanya. Pak Sahal, cirinya ya apa? Orangnya kurus. Kemudian bajunya biasa. Kemudian maaf, kopiahnya hitam, agak miring lagi katanya. Waduh, ya itu orangnya, mana orangnya? Tidak tahu tadi ke sana. Terkah panitia lagi duduk dengan orang jualan dawet. Duduk lah mulai. Loh ya iya. Iya. Nah mana? Aku tadi tidak boleh masuk sama Banser. Ya sudah. Beliau tidak ngomong aku ini saya Sahal. Enggak. Siapa nama sampean? Pak Sahal. Itu jadi ketua PBNU 2 periode. Dan ingat ketua PBNU itu dulu sampai sekarang dipilih oleh ulama-ulama. Pakaiannya biasa, tapi maaf akhlaknya luar biasa kan. Dia disuruh minggir ya minggir ya. Kalau anu tersinggung loh Pak, kalau orang pemarahan gitu, kamu enggak tahu siapa saya loh, kan gitu. Orang yang ditunggu, coba umpamanya ada penceramah, dia yang datang terus sama panitia tidak boleh masuk. Dia sementara mau ngisi maulid Nabi ya. Kalau kamu tidak tahu siapa saya yang ngisi acara ini. Nah bawa kan gitu. Ini enggak, suruh minggir yang di dalam kacau ya, orang yang ditunggu beliau tidak muncul sampai acaranya melewati waktu. Nah ini ketawaduan, rendah hati. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Jadi kalau orang itu setiap merendahkan diri karena Allah, merendahkan dirinya karena Allah, justru orang itu makin diangkat oleh Allah. Ya. Wa man takabbara, orang merasa dirinya bagus, merasa dirinya baik, ahanallah, Allah akan menghinakan orang itu. Jadi kalau orang itu kebetulan memakai atribut kenabian itu maksudnya bukan nabinya, amalannya sudah kayak nabi. Memang bagus Bang, bagus. Harusnya memang kita seperti itu, tapi ada konsekuensinya.
ketika engkau memakai yang seperti dilakukan oleh Nabi, berakhlaklah engkau seperti Nabi. Penyabar, penyantun, samha, pemurah, ya, murah senyum, itu kan akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak pemarahan, wa ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqi wa sababi. Dia suka memaafkan orang yang kebetulan karena bukan masalah biasa, masalah dirinya dengan, bukan masalah agama, dia memaafkan. Kayak sholat gini Pak, gini kita sholat ya, kayak pakai ini, memang seharusnya Pak, sampean sholat itu pakai gini itu usahakan. Sampai Nabi katakan, jangan kamu sholat kecuali di pundakmu, jangannya bukan nahi larangan, enggak. Sementara di pundakmu ini kosong dari sesuatu, usahakan ada, walau khirqah, walaupun biasanya segini, kain kecil tempelkan ya. Apalagi sampai segini. Ini kalau barat kita Pak, maaflah kalau gini. Nah, ya. Kira-kira yang berat sebelah mana? Sebelah sini kalau? Ya. Artinya sini catatan amal baik. Ketika kita pakai gini, usahakan amalmu yang sini seperti keadaanmu ini berat sebelah kanan. Artinya kanan pencatat amal baik. Seandainya kau mati posisi seperti ini, kau senang. Tapi dibalik ini. Yang berat sebelah mana? Yang kiri. Ini amal dosa. Ketika kau menghadap ke Allah, sholat itu kan menghadap Allah. Posisimu ya apa? Baiknya yang mana? Nah ini kan kita menghadap Allah. Bayangkan menghadap Allah ini seandainya kita meninggal. Sementara posisi, maaf, kamu menghadap Allah, sorbannya ada di sebelah kiri, berarti belatan kiri, berarti beratan dosa. Kalau kau mati saat menghadap Allah, posisimu gimana? Oh janganlah, makanya usahakan amal kita yang berat sebelah sini. Kalau gini, ndak tahu sampean mana yang berat, kanan apa kiri. Amal sampean itu loh. Jadi ndak ada ibroh, ndak ada nasihat. Kalau gini ada nasihat. Oh iya, rokib, atid, pencatat baik, pencatat buruk. Nah ini. Jadi sholat itu usah. Tapi kadang-kadang ada juga Pak yang bawa sorban, begitu sholat sorbannya taruh bawah. Ada yang gitu ya. Usahakan dipakai. Tapi ketika pakai ini nanti ada juga yang perlu diperhatikan. Yang kebetulan kalau panjang, ininya panjang, ini ndak boleh sampai ketika sujud nanti tangan sampai di atasnya ini, ya, ndak sah. Ini ndak sah, kecuali ini sudah jatuh ke bawah, ndak nempel ke sampean. Nah terus sampai taruh gini ndak apa. Tapi selagi masih nempel di badan, nempel di sini, maka ndak boleh, harus di atas. Warawahu Dailami an Aisyata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ablighu, sampaikan hajata man la yastati'u iblagha hajati, yaitu menyampaikan hajat orang yang orang itu tidak mampu meluluskan hajatnya, nolong orang yang kebetulan orang itu tidak mampu melakukannya. Ya, sampai lihat ketika orang itu tidak mampu melakukan ini, terus sampai yang bantu. Contoh, punya anak kepingin mondok, tapi orangnya susah. Anaknya kepingin dipondokkan, kepingin jadi orang alim, cuman ekonomi susah orangnya, sehingga tanya kenapa anaknya tidak sekolah. Anaknya itu kepingin mondok, cuma
keuangan, biaya ndak ada. Sampean mampu membantunya, luar biasa. Pondokkan aja Bu, di mana nanti ulun bantu, berapa per bulan. Sampean berlebihan harta tidak masalah. Justru itu sodako yang paling bagus, sodako kepada orang yang menuntut ilmu, bahkan mengalahkan sedekah kepada orang tua. Ya, sedekah yang paling bagus itu satu kepada tempat-tempat pendidikan. Sampai ada yang mengatakan lebih utama daripada sedekah ke masjid. Kok gitu? Karena yang memakmurkan masjid orang yang punya ilmu tadi. Pian sholat gini, kalau ndak punya ilmu ndak sah juga. Ya, sumber dari mana? Dari orang menuntut ilmu tadi. Makanya ujana dalam ayat, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah itu bagaikan bebijian. Biji itu sedekah pian. Ya, perumpamaan biji ini adalah uang pian, sedekah pian, apa aja yang penting jelas sedekah pian. Ini biji, kalau pian tahan aja dan disedekahkan, maka selamanya biji itu tetap biji sampai mati. Sampai mati berupa biji. Seperti halnya pian punya uang, pian tahan aja sampai mati, maka uang itu tetap jadi uang. Tapi begitu sampean buang biji ini, sampean buang, terserah buangnya. Kalau dibuang di pot yang agak gede, potnya plung, dia akan pecah dus, kemudian tumbuh. Tapi tumbuhnya pepohonan di dalam pot tidak akan sama dengan ini tumbuh ada di ladang atau sawah atau tempat yang subur. Tumbuhnya Bang di pinggir jalan ini, samping ada aspal, sampingnya ada parit. Lambat. Kenapa? Kekurangan air. Ya, kalau apalagi paritnya parit becor, kekurangan air. Sementara keras, akhirnya maaf lambat, 10 tahun tidak berbuah-buah, 15 tahun tidak berbuah-buah, begitu berbuah tidak maksimal. Kenapa? Ditaruh pinggir jalan. Ada juga sedekah nang mati, punya bibit dilempar di batu bara, ya kalau tumbuhlah kira-kira, nah tidak tumbuh. Sedekah memang sedekah, pas sedekah kepada orang yang suka berjudi. Nah, aku bersedekah berapa? 1 juta. Mah mantap, nah bayarkan buat judi. Nah mati sedekah pian, tempat yang tidak bagus. Nah, ada sedekah itu nanti agak bagus, makanya dengan dibagi 5. Pertama, pahalanya 10 pahalanya 10 kali lipat dengan nominal yang sama, 10.000 umpamanya. Pian sedekah sama orang, kebetulan orang itu tidak butuh, pian. Makanya kadang-kadang ngutangin orang pahalanya lebih besar dari sodako. Ya, pahalanya ngutangin orang itu lebih besar dari sedekah, sampai selisih 28 derajat pahalanya. Kenapa? Sebab orang utang itu mesti butuh. Anak kita tidak punya beras, tidak punya ikan, anak nangis, utang, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau pian berasnya banyak, ikannya banyak, terus utang, ini kurang cerdas orangnya ini. Kenapa? Orang sudah punya beras banyak, ngapain utang?
Sebab orang itu utang usahakan harus butuh. Kalau tidak butuh jangan utang. Kenapa? Sebab orang itu tidak akan bisa masuk surga kalau mati dia masih punya utang. Hamun billail, orang utang itu kadang bikin takut, bikin sedih, susah waktu malam. Khaufun bin nahar, waktu siang ada rasa takut ketemu sama yang ngutangin. Ya kalau apalagi debt collector ya, kucing-kucingan. Yang sini nagih lewat sini, kita lewat sana. Begitu kita sana kita muter lagi lewat sini supaya tidak ketemu. 1 dibalas 10 kepada orang yang tidak butuh. Umpamanya ada kawal, mereka punya duit, terus kita ngomong, ini uang 100.000. Orang dikasih, ya terima kasih, makasih. Taulah pian, di sakunya orang itu loh ada 3 juta. Pian ngasih 100, tidak masalah, orang dikasih. Terima kasih, masukkan pahala orang sedekah. Tapi yang sambil sedekahin tidak butuh, sama-sama baru terima gaji, malah gajinya teman kita lebih gede, kita ngajak makan, bagus saya orang sedekah. Tapi maaf, dia tidak butuh karena dia juga punya. Nah, yang kedua pahalanya 70. Kepada siapa? Teman yang bukan kerabat, yang orangnya memang perlu. Lapar umpamanya, kita ajak makan, makan yuk. Minta maaf, tidak bisa. Kenapa? Aku tidak bawa uang, tidak punya uang. Wis gampang, masalah uang saya yang bayarin. Makan dia, padahal dia perutnya udah bunyi kruk ya. Kalau tidak bisa bohong, kalau sudah bilang kruk itu lapar. Tapi tidak berani ngomong karena tidak punya uang. Ayo makan aja sudah. Udah enak, saya tidak punya uang. Ayolah, keruk, bunyi kalau, ayo makan. Kita bayarin 70. Nah, ketemu keponakan di warung. Cil, kamu kah? Makan sini sama Cil. Anu Cil ya, kada bayar. Ayolah, Cil yang bayarin. Makan. Begitu mau pulang sini, ngicil, nih ada uang 100. Makasih Cil. Pulang dia. Mamanya nih, Fikri makan Fik. Anu mai, ulun udah makan mai. Dari mana? Sama Acil. Di mana kamu dapat? Ulun di warung mai ketemu. Malah dikasih uang nih Acil 100. Memang Acil ikam nih. Acil ikam ini gini, orangnya dermawan, pemurah. Ini masuk memori anak. Acilnya dermawan, pemurah. Pak umur 20-30 tahun berikutnya Acilnya sudah rambutnya memutih. Nah, si anak udah mapan, gawian mapan, jadi dokter kah, jadi apa? Ketemu Acilnya. Acil udah tua, dari pasar pelan, maka keponakan naik mobil, mobilnya Hammer lagi. Acilnya kaget, mobil siapa ini? Turun, Cil, ikam kah? Masya Allah, mobil kamu bagus. Cil, di mana ikam sekarang? Ulun jadi dokter Cil, dia. Masya Allah. 2 juta. Banyak banget. Kada Cile. Dulu pian ngasih ulun 100 ulun itu dulu bahari. Banyak Cile. Mama ulun aja ngasih 2.000 biasanya. Pian 100. Ya kalau anak kecil itu kan 5.000 banyak, kalau 10.000 banyak. Bagi kita 10.000 biasa karena dia anak kecil. Nah, kasih 2 juta. 2 juta itu kecil bagi dokter. 400 sudah. Ya kalau coba kalau tidak percaya dokter spesialis, modalnya cuman gini dulu. Ya, masuk ibu, pasang, dibuka dadanya. Oh, apa dok? Ada apa-apa. Ceret. Berapa dok?
400 saja. Gini-gini aja dok 400. Sana bawa ke anu ya. Di sini bayar 400, sana bayar 700. Cuman gini-gini aja. Padahal sama loh Pak. Saya sudah nyoba itu. Krok, krok. Di sini bunyinya. Nggak percaya sama coba tuh. Dia dapat duit gampang. Kasihkan acilnya 2 juta. Ya Allah, nangis nih acil. Tapi ingat dulu pian ngasih ulun juga acil. Kenapa pahalanya menjadi 700? Menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kerabat, makanya kalau zakat sekalipun lu kasihkan kepada kerabat yang tidak punya. Dari 8 golongan ada cacilnya, dapat boleh. Siapa bilang tidak boleh? Kasihkan acilnya, pamannya, sepupunya. Zakat itu kasihkan ke sana. Tidak apa-apa, asal memang dapat 8 asnaf tadi. Ya, menyambung tali silatur. Nang keempat, pahalanya 7.000 kali lipat. Kepada siapa? Abah dan mama. Makanya seringlah buka tangan orang tuamu dengan pemberianmu, maka Allah membuka tangannya untuk memberikan kepadamu. Seringlah buka tangan orang tuamu dengan pemberianmu, maka Allah membuka tangannya untuk memberikan kepadamu. Jujur kita ke orang tua, Allah menuangkan ya, dapat rezeki dikit mak. Nah mamanya kan gini, tangannya dibuka, ini mak nudit gini mamanya, alhamdulillah. Nah terbuka tangan mama terima duit. Tidak mungkin terima duit gini bu lah. Hah? Terima duit ya dibuka. Bukalah tangan orang tuamu dengan pemberianmu, maka Allah membuka tangannya dengan pemberiannya. Ini resep kaya. Liatin tuh anak nang sekek-sekek sama orang tua, repot rezekinya. Lihatlah orang yang begitu pemurah dengan orang tuanya, maka dia diberikan kemurahan oleh Allah. Gampang urusannya. Makanya Habib Abu Bakar, Habib Salim As-Satiri, seorang wali, sultanul ulama, rajanya para ulama, Habib Salim bin Abdullah As-Satiri. Kalau ada orang datang minta doa, ya Habibana narju doakum, kami mohon doa pian bir. Beliau cuman gini toh, indakal walad, indakal walid, indakal abawan. Kau punya orang tua? Nah, irji ila baitik. Kau pulang ke rumahmu. Ibumu lebih mulia daripada 1000 walinya Allah. Karena doanya ibumu seperti doanya Nabi. Doaul walid ka doail Nabi. Doanya orang tua itu persis kayak doanya seorang Nabi. Begitu ibu kita, ya Allah murahkan rezeki anakku. Udah tidak ada yang bisa menghalangi. Tembus langsung ke Allah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nah pahalanya 7.000 kali lipat. Nah di atasnya lagi sedekah kepada orang yang menuntut ilmu, tempat-tempat ilmu, pada orang alim ya, pahalanya 70.000 kali lipat. Bukan 7.000, kalau orang tua 7.000. Sebab guru itu termasuk orang tua kita. Al-aba salasah, bapak itu 3. Pertama, orang yang melahirkan kamu, kita, abah mama. 2, orang tua yang anaknya kau nikahin. Siapa bu? Mertua. Ya, mertua ini makanya tidak batal. Ya, makanya tidak batal. Biar cium tangan tidak batal.
pian bini-bini cium tangan mertua laki ndak batal, ulun laki-laki cium tangan mertua bini, ibu mertua ndak batal. Dan itu litakbid, walaupun cerai atau udah meninggal istrinya tetap ndak batal ya. Nah, nang ketiga, orang tua kita adalah kita nang menuntut ilmu. Mana yang paling utama? Uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lahul minhu fadlu wasyaraf. Aku dahulukan memuliakan guruku dibanding kedua orang tuaku. Walaupun aku dengan adanya orang tua aku mendapatkan kemuliaan. Di antaranya kemuliaan apa? Kita dilahirkan melalui orang tua. Dan ingat kenapa orang guru lebih utama? Karena apa yang diajarkan guru tidak akan binasa, sementara bikinan orang tua itu hancur ya. Jasad kita ini bikinan orang tua, air mani orang tua kita hancur, sementara bikinan guru tidak hancur. Apa itu? Ngajarin pian sholat, ditanya man rabbuka, pahalanya tetap ada tuh sholat. Puasa, baca Quran, itu yang ngajarin guru. Nah, yang diajarkan guru kekal sampai masuk surga, makanya nilainya lebih tinggi dari orang tua. Dan gurunya, para guru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ablagha, jadi kalau kita ngasih apa namanya Bu, membantu orang, masya Allah. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa terus menolong seorang hamba, yang hamba itu suka nolongin orang. Jadi kalau sampean sering nolong orang, maka Allah sering menolong sampean. Itu. Bahkan ada Bu orang dermawan, dia itu pemurah, ngasih sono, ngasih sono, ngasih sono. Itu selagi dia itu ngasih sono, maka Allah terus ngasih juga. Begitu dia menahan, ampihanlah bersedekah. Tadinya kesedekah ke sana terus libur. Sementara libur dulu. Biasa saya ngasih majelis sana, libur. Biasanya ngasih janda sana, libur. Libur. Begitu dia libur ngasih, maka Allah pun mengerem juga ini. Pemberiannya dikurangin juga. Karena kita mengurangin pemberian kepada orang lain, dikuranginnya. Kalau dia sampai tidak mengasih, maka kata Allah, aku berikan apa yang ini kepada orang yang mau memberikan kepada orang lain. Itu. Nah. Faman ablagha sultanan, siapa orang yang menyampaikan kepada penguasa hajataman la yastatu iblaghaha, hajatnya orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya, sabbatahullahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Nanti ketika orang ini menyampaikan hajatnya pada hari kiamat nanti, kakinya dikokohkan oleh Allah ketika dia berjalan di atas titian sirat. Nah, sirat ini jisrun, satu jembatan di atas neraka jahanam. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, lebih gelap dari malam. Udah kecil, gelap, tajam lagi. Wah, makanya sekali-kali belajar naik jembatan Bu. Itu ada jembatan satu parak depan masjid itu. Coba sekali-kali kasih papan halus gitu, nah yang kira-kira ulin 88 aja, sebiji, kira-kira segitu pian kawalan lewatin. Yang cuman semeter aja, ya semeter aja, kalau bisa lah pian kalau ulin 88 aja ditaruh situ satu. Nah ini cuman semeter. Bayangkan kalau sampai, maaf katanya Nabi, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Apa namanya, su'udun alfasanah. Jadi sifatnya sirat itu naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Ini kalau orang tidak punya kendaraan sulit. Sebagaimana kita ke Jawa tidak punya kendaraan, repot. Gimana kendaraan kita? Kita di dunia punya kendaraan yang sering masuk
keluar masuk. Mana? Masjid. Ya, ini kendaraan kita nanti hari kiamat. Masjid. Malaikat ketika sampai bingung lewat sirat kita tanya, biasanya kau kalau nyebrang naik apa? Naik sufun, naik kapal. Masuklah masjid kalian. Di mana dulu kau istiqomah masjid? Wah, mandinjo assalam. Masuk kapal. Namanya mandinjo assalam. Begitu sudah masuk, duduk kayak gini. Ini kan kayak naik ferry aja, kalau ada kursinya jejer-jejer. Ya kalau terus nonton TV. Nah, sekarang saya TV-nya biar nonton ulun. Nah, tahu-tahu deng, tahu-tahu sandar. Loh, sampai kah? Karena sibuk nonton film, tidak tahu perjalanannya di penyeberangan apa di Balikpapan itu, Bu, ferry. Tahu-tahu sudah turun kok cepat, orang setengah jam lebih cepat karena asik menonton ini. Nah nanti pian gitu udah naik masjid, begitu seret masjidnya dilewatkan oleh malaikat Jibril, melewatin titian sirat, seret. Namanya naik, Pak. Naik itu mesti lebih cepat dari tidak naik. Coba sampean jalan kaki nyebrangin Sungai Mahakam, jalan kaki lama pian, tapi kalau naik motor cepat, naik mobil cepat, naik apalagi naik pesawat. Jembatan aja naik pesawat, belum sempat naik turun, Pak, ya. Tapi itulah nanti dia. Makanya ujar Nabi, adimu, perbesar dohayakum, hayawan kurban kalian, fa innaha matoyakum, karena hayawan kurbanmu merupakan kendaraan kamu, ala siroti, di atas titian sirat. Moga-moga semuanya punya kendaraan nanti, Bu, ya, dan ngelewatin sirat tidak lama-lama, kira-kira kita baru ketiduran udah sampai surga, ya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ahmadur rasulul adil amin. Wa manfa'na bima alamtana wa alimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa ya rabbana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.